Pernah kebayang nggak gimana ceritanya perusahaan jalan tol terbesar di Indonesia yang kerjanya bangun jalan terus, malah kebelit utang segunung? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas PT Jasa Marga yang baru aja melakukan putar balik strategi yang jujur aja cerdas banget. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya mereka mengubah utang yang begitu besar jadi sebuah strategi baru yang justru bikin mereka makin kuat? Yuk, kita dalami bareng-bareng, berdasarkan catatan dan analisis para ahli. Ini bukan cuma cerita bisnis biasa, tapi soal gimana Jasa Marga berhenti tancap gas ekspansi dan mulai memanen hasil dari yang sudah mereka bangun selama ini. Kita mulai dari bagian pertama, beban sang raksasa. Jadi, coba kita mundur sedikit ke 10 tahun ke belakang. Di masa itu, Jasa Marga tuh kayaknya nggak ada capeknya. Bangun jalan tol baru di mana-mana, dari ujung ke ujung. Nah, kutipan ini nangkep momennya dengan pas banget. Fokusnya geser total. Dari yang tadinya gila-gilaan ekspansi, sekarang mereka beralih ke optimalisasi aset. Intinya, mereka sadar, oke, stop dulu bangun-bangun terus, kita urus dulu apa yang udah kita punya. Tapi, ya itu, semua pertumbuhan pesat ini ada harganya. Setiap kilometer jalan tol yang mereka bangun, ternyata juga nambahin tumpukan utang di neraca keuangan mereka. Dan inilah yang jadi masalah utamanya. Coba deh lihat angka ini, 6,9 kali. Artinya apa? Utang Jasa Marga itu jumlahnya hampir 7 kali lipat dari pendapatan operasional tahunan mereka. Gila kan? Ini tuh ibaratnya kayak ada rantai besi raksasa yang ngebelenggut keuangan perusahaan. Susah mau gerak. Terus, gimana dong cara mereka lepasin rantai besi itu? Jawabannya ada di bagian kedua ini, sebuah manuver cerdas yang disebut permainan daur ulang aset. Apa sih daur ulang aset itu? Gampangnya gini, ini tuh kayak kamu jual rumah lama yang udah bagus dan stabil harganya, terus duitnya dipakai buat bayar utang atau modalin bangun rumah baru. Jadi, mereka ngelepas aset yang udah mateng buat ngedanain masa depan. Cerdas kan? Dan langkah paling krusialnya ya ini, Jasa Marga melepas sebagian besar saham di anak usaha mereka yang paling kinclong, yaitu PT Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT. Ini bukan sekedar jualan biasa loh, ini adalah langkah strategis yang mengubah total arah perusahaan. Nah, ini dia rapor keuangan mereka sebelum divestasi. Rasio utangnya di 6,9 kali, dan kemampuan bayar bunga utangnya juga terbatas. Angka-angka ini nunjukin kalau kondisi mereka waktu itu lagi sesak napas bisa dibilang gitu. Dan boom, lihat perbedaannya setelah divestasi, rasio utangnya langsung anjlok ke 4,7 kali dan kemampuan bayar bunganya juga jadi lebih kuat. Rantai besinya seolah-olah lepas, jadi mereka bisa napas lebih lega dan punya ruang gerak finansial yang jauh lebih sehat. Lanjut ke bagian ketiga, membuka jalan menuju laba. Oke, setelah keuangannya lebih sehat, Jasa Marga sekarang bisa fokus penuh buat nyari mesin pertumbuhan baru. Jadi, dari mana kira-kira keuntungan mereka bakal datang? Ternyata, ada dua mesin utama yang bakal jadi andalan mereka. Pertama, ya jelas, volume mobil yang lewat jalan tol makin banyak. Dan yang kedua, penyesuaian tarif tol yang memang sudah dijadwalkan secara rutin. Kelihatannya simpel, tapi ini efektif banget. Dan ini bukan cuma wacana loh. Kalau kita lihat datanya, jadwal kenaikan tarif buat beberapa ruas tol utama, mereka itu udah jelas di depan mata. Ini artinya ada aliran pendapatan baru yang hampir pasti masuk ke kantong perusahaan. Bukan cuma analis dari luar yang optimis. Justru, manajemen Jasa Marga sendiri yang pasang target pertumbuhan pendapatan tol antara 6–8%. Ini sinyal kuat kalau orang dalamnya aja percaya diri banget sama rencana mereka. Nah, setelah semua langkah tadi, gimana respon pasar? Apa kata para ahli? Kita masuk ke bagian terakhir, kita lihat vonis dari para analis. Perusahaan-perusahaan sekuritas besar, sebut saja Bina Arta sampai Indo Premier, semuanya sudah ngeluarin analisis mereka. Dan pesannya tuh seragam, mereka sangat positif dan suka dengan arah baru yang diambil Jasa Marga ini. Grafik ini nunjukin seberapa optimisnya mereka. Lihat deh target harga yang dipasang oleh para analis. Dari Bina Arta sampai Kiwom, semuanya nunjukin kalau harga sahamnya punya potensi buat naik lebih tinggi lagi. Jadi kesimpulannya apa? Gampang. Konsensus para ahli di pasar modal itu satu suara. Rekomendasinya adalah beli. Strategi putar balik ini dinilai sukses besar dan berhasil menempatkan Jasa Marga di jalur yang jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Jadi, dengan neraca keuangan yang jauh lebih sehat dan mesin pertumbuhan yang baru, kayaknya Jasa Marga sekarang benar-benar ada di jalur cepat.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka akan tumbuh, tapi lebih ke seberapa kencang mereka akan melaju di masa depan.